Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillah dulur-dulur, untuk awal video ini adalah proses pemetikan dulur-dulur. Alhamdulillah untuk yang buah yang sudah menguning sudah dipetik oleh juragan dulur-dulur. Dan untuk harga walaupun sedikit turun, tapi alhamdulillah masih sangat bersahabat, karena untuk kualitas buah sendiri sangat masih terjaga dulur-dulur. Untuk rasa walaupun musim hujan masih bisa bersaing dulur-dulur, dan untuk kualitas penampakan atau kulitnya juga masih bersih karena kita spray teratur. Dan alhamdulillah untuk hama lalat buah ada beberapa yang terkena, tapi masih dalam tahap yang masih bisa dikendalikan. Nah alhamdulillah juga dulur-dulur, untuk tunas setelah bunga musiman, untuk tunas lagi juga masih menghasilkan bunga. Nah bisa dilihat dulur-dulur, ini adalah sisa-sisa yang masih belum dipetik. Kemungkinan siap petik lagi di akhir Desember atau menjelang Natal. Nah ini adalah tunas-tunas baru yang masih membawa bunga dulur-dulur. Inilah kelebihan teknik bujang seta, sangat bagus dan juga sangat menyenangkan dulur-dulur, karena kita bisa memanen walaupun tidak banyak, tetapi kita bisa memanen berkali-kali. Untuk rata-rata buah sendiri, nah ini yang masih berukuran sebesar bola bekel, dan ini berbunga lagi dulur-dulur. Nah setelah memanen ini adalah saatnya untuk kita melakukan pemupukan dulur-dulur, agar kemarin ranting-ranting yang terkena panen semoga saja setelah membawa tunas juga masih membawa bunga lagi dulur-dulur. Nah masih ada beberapa yang sudah siap nanti kita panen sekali lagi mungkin untuk tahun ini. Dan pemupukan kali ini bertujuan untuk meningkatkan bobot buah atau pembesaran, dan juga untuk merangsang bunga lagi dulur-dulur sekalian ya. Untuk buah yang ukuran siap panen untuk bulan 12 juga masih banyak dulur-dulur. Nah bisa dilihat. Nah ini untuk ukurannya dulur-dulur ya. Nah masih ada dulur-dulur beberapa. Untuk daerah sini setiap hari sudah hujan dulur-dulur. Untuk pemupukan sendiri biasanya intervalnya saya 1 bulan sekali, ataupun tergantung dengan fungsi pemupukan itu sendiri dulur-dulur, khusus untuk pembesaran ataupun untuk perangsangan tunas. Tapi bisa saya katakan untuk pemupukan intervalnya 1 bulan sekali, maksimal 1 bulan setengah lah untuk pemberian pupuk. Tidak terlalu banyak tapi rutin dulur-dulur ya. Untuk dosis sendiri tidak usah terlalu banyak, tetapi yang sering saya katakan, yang sering saya lakukan yaitu rutinitas dulur-dulur. Konsistensi itu yang terpenting untuk perawatan, agar tumbuhan jeruk kita tetap menghasilkan dulur-dulur. Untuk pemupukan kali ini saya menggunakan DGW dulur-dulur. Untuk kandungannya N15, fosfat 15, kalium 15, magnesium dan kalsiumnya
2% dan 0,5, dan saya tambah vertipos dengan unsur hara, fosfat 20%, magnesium 3%, kalsium 20%, boron 1%, dan saya tambahkan pupuk subsidi telur-telur Ponska. Nah, inilah untuk pemupukan kali ini 3 sak untuk 250 pohonan telur-telur ya. Nah, ini adalah kemarin sudah dibersihkan untuk gulmanya. Ini langsung saya tabur saja telur-telur karena tidak sempat membuat sistem tugal di samping-sampingnya, tidak sempat. Rumputnya keburu muncul, jadi langsung saya tebar saja telur-telur. Apakah efektif? Insya Allah efektif telur-telur, karena 3 pupuk ini bersifat slow release ya, atau masuk ke tanaman agak lambat tapi pasti telur-telur. Soalnya 3 unsur pupuk DGW agak susah larut ya kalau kita lakukan dengan sistem gocor. Jadi untuk saya pribadi sangat cocok digunakan di musim hujan, walaupun tidak sempat ditagul atau dipendam, tapi insya Allah sudah cukup efektif. Dan juga untuk vertipos sendiri, karena berbentuk fosfat ya, fosfat juga sangat lambat untuk dicerna tanaman, butuh mikroorganisme atau organisme tanah sebelum dicerna oleh tumbuhan. Nah, salah satu triknya yaitu telur-telur setahun sekali atau setahun 2 kali usahakan untuk menaruh pupuk kandang agar mikroorganisme tanah tetap ada. Untuk dosis sendiri, saya untuk setiap pohon saya berikan satu gayung lah telur-telur ya. Tapi untuk buah yang agak lebat biasanya saya kasih dosis agak lebih, karena setiap kebutuhan tanaman pasti berbeda-beda telur-telur ya. Jadi saya menyesuaikan dengan keadaan tanaman. Tapi kalau memang tidak terlalu lebat tapi tunas juga banyak, standarnya saya pakai 1 gayung telur-telur. Nah, langsung saja saya tabur melingkar telur-telur ya. Untuk lingkarnya sesuaikan di luar kanopi daun, karena biasanya untuk penyerapan maksimal untuk akar yaitu di ujung-ujung akar atau di bulu-bulu akarnya telur-telur ya. Nah, untuk ukuran yang seperti ini alhamdulillah masih banyak, sehingga pas telur-telur. Kita lakukan pemupukan untuk memperbesar dan juga memperangsang lah bahasanya untuk fosfatnya, untuk merangsang pembukaan lagi. Nanti kita lihat telur setelah sekitar 2 mingguan apakah muncul tunas lagi yang setelah kemarin dipetik ya telur-telur. Untuk pemupukan sendiri, untuk pemupukan pupuk non subsidi telur-telur, saya sering menggunakan pupuk DGW karena mengandung, kalau bisa dilihat ada tulisan TE. TE adalah trace element, atau dalam pupuk itu sudah mengandung unsur hara mikro lengkap ya telur-telur ya, termasuk boron, kalsium, walaupun dalam jumlah sedikit tapi sangat diperlukan untuk tanaman sendiri. Silakan kalau memang telur-telur menggunakan merek lain. Nah, bisa dilihat untuk buah yang berukuran kecil juga masih banyak telur-telur. Ini 1 minggu setelah pemotongan rumput sudah tumbuh lagi telur-telur. Kemarin sempat ada pekerjaan lain, jadi tidak langsung selesai untuk pemotongannya, sudah tumbuh lagi. Takut
keburu rumputnya tinggi, langsung saya tabur saja telur-telur. Dan kenapa saya tadi memakai Vertipos? Vertipos karena ada kandungan kalsiumnya telur-telur. Kalau tidak salah tadi 20%. Itu sangat cocok untuk musim hujan. Karena saya tidak sempat menabur dolomit. Jadi untuk kandungan fosfat untuk jeruk yang sudah berproduksi sangat bagus, dan juga ditambah kalsium untuk musim hujan. Dan sebenarnya fungsi kalsium juga untuk membuat manis, rasa manis telur-telur ya, tapi membutuhkan waktu lama untuk diekstrak tanaman. Nah, beginilah keadaannya telur-telur. Alhamdulillah untuk ukuran jeruknya masih berjenjang, dan semoga saja nanti setelah pemupukan, setelah tumbuh tunas baru, keluar bunga lagi telur-telur ya. Nanti akan saya bagi trik untuk pemupukan lagi telur-telur ya. Waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan, selain untuk pembesaran buah dan juga untuk merangsang tunas membawa bunga lagi, triknya salah satunya adalah menggunakan NPK 16 secara rutin. Dan waktu yang tepat biasanya adalah ketika daun sudah mulai menua, akan tumbuh tunas, biasanya langsung saya pupuk sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum daun itu mengeluarkan tunas telur-telur ya. Demikian video singkat untuk pemupukan kali ini. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.